Pumping versus jumping, mana yang lebih cepat? Pernahkah kamu melihat dua rider BMX racing melewati obstacle yang sama, tetapi hasil kecepatannya berbeda? Rider pertama memilih melakukan jumping, sementara rider kedua justru memilih pumping. Keduanya sama-sama berhasil melewati obstacle, tetapi pertanyaannya, siapa yang lebih cepat? Apakah jumping selalu lebih cepat karena sepeda bisa melayang melewati obstacle? Atau justru pumping yang terlihat lebih sederhana bisa menghasilkan kecepatan yang lebih tinggi? Nah, inilah salah satu hal menarik dalam BMX racing. Banyak rider pemula menganggap bahwa semakin tinggi dan semakin jauh melakukan jumping, maka semakin cepat pula mereka melewati lintasan. Padahal dalam BMX racing, kecepatan bukan hanya tentang seberapa tinggi kamu bisa melompat. Kecepatan juga ditentukan oleh bagaimana kamu mempertahankan momentum, bagaimana kamu membaca bentuk lintasan, bagaimana kamu mengontrol sepeda, dan bagaimana kamu memanfaatkan setiap bagian obstacle untuk menghasilkan kecepatan berikutnya. Jadi dalam video kali ini kita akan membahas pumping versus jumping. Mana yang lebih cepat? Kapan sebaiknya melakukan pumping? Kapan jumping lebih menguntungkan? Dan yang paling penting, bagaimana cara menentukan teknik yang tepat ketika menghadapi obstacle di lintasan BMX racing. Yuk kita bahas sampai selesai. Sebelum masuk ke pembahasan lebih jauh, kita harus memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pumping. Secara sederhana, pumping adalah teknik memanfaatkan bentuk lintasan untuk mempertahankan atau menambah kecepatan tanpa harus selalu melakukan pedal stroke. Rider menggunakan gerakan tubuh dan sepeda untuk mengikuti kontur lintasan. Ketika sepeda bergerak naik dan turun mengikuti obstacle, rider mengatur posisi tubuh agar tetap terhubung dengan permukaan lintasan dan memanfaatkan perubahan bentuk tersebut untuk menghasilkan momentum. Jadi, pumping bukan berarti hanya menekan sepeda ke bawah. Pumping membutuhkan timing, posisi tubuh, kontrol sepeda, dan kemampuan membaca lintasan. Ketika dilakukan dengan benar, pumping dapat membantu rider mempertahankan kecepatan, bahkan ketika pedal tidak terus-menerus dikayuh. Sekarang kita bandingkan dengan jumping. Jumping adalah teknik ketika rider membuat sepeda meninggalkan permukaan lintasan dan melewati sebagian atau seluruh obstacle di udara. Teknik ini terlihat sangat menarik karena rider bisa melayang melewati obstacle. Tetapi perlu diingat, ketika sepeda berada di udara, roda tidak sedang bersentuhan dengan permukaan lintasan. Artinya, pada saat itu, rider tidak bisa memanfaatkan permukaan lintasan untuk menghasilkan kecepatan melalui pumping. Inilah salah satu alasan mengapa jumping tidak selalu berarti lebih cepat. Sekarang, bayangkan kamu sedang menghadapi sebuah obstacle. Ada dua pilihan. Kamu bisa mengikuti bentuk obstacle dengan pumping, atau kamu bisa mengambil jalur jumping dan melayang melewati bagian tertentu dari obstacle. Mana yang lebih cepat? Jawabannya adalah tidak ada satu jawaban yang berlaku untuk semua kondisi. Kecepatan pumping atau jumping sangat bergantung pada bentuk obstacle, kecepatan awal, racing line, kemampuan rider, kondisi lintasan, dan apa yang terjadi setelah obstacle tersebut. Jadi, jangan berpikir bahwa pumping selalu lebih cepat. Jangan juga berpikir bahwa jumping selalu lebih cepat. Rider yang pintar adalah rider yang mampu memilih teknik berdasarkan kondisi lintasan. Sekarang kita bahas pumping terlebih dahulu. Salah satu kelebihan pumping adalah rider tetap memiliki kontak dengan lintasan. Ketika roda tetap bersentuhan dengan permukaan, rider dapat memanfaatkan bentuk obstacle untuk mempertahankan momentum. Misalnya, ketika menghadapi bagian lintasan yang menurun, rider bisa memanfaatkan gravitasi dan bentuk lintasan. Kemudian, ketika memasuki bagian yang naik, rider bisa mengatur tekanan dan posisi tubuh agar tidak kehilangan momentum. Gerakan ini terlihat sederhana, tetapi sebenarnya membutuhkan koordinasi yang sangat baik. Rider harus tahu kapan tubuh naik, kapan tubuh turun, kapan harus menekan sepeda, dan kapan harus membiarkan sepeda mengikuti bentuk lintasan. Kalau timing pumping tepat, kecepatan bisa tetap terjaga dengan sangat baik. Bahkan dalam kondisi tertentu, pumping bisa lebih cepat daripada jumping. Mengapa? Karena rider tidak kehilangan waktu di udara dan bisa terus berinteraksi dengan permukaan lintasan.
Setelah itu, rider bisa langsung melanjutkan ke obstacle berikutnya. Tetapi, pumping juga memiliki kekurangan jika dilakukan dengan timing yang salah. Rider justru bisa kehilangan kecepatan. Misalnya, rider terlalu banyak menekan sepeda pada saat yang tidak tepat, atau posisi tubuh terlalu tinggi sehingga sepeda kehilangan tekanan terhadap lintasan. Bisa juga rider salah membaca bentuk obstacle sehingga gerakan pumping tidak menghasilkan momentum yang diharapkan. Jadi, pumping membutuhkan teknik yang baik. Sekarang, kita masuk ke jumping. Jumping memiliki kelebihan tersendiri. Dengan melakukan jumping, rider bisa melewati bagian obstacle yang mungkin lebih lambat jika harus mengikuti permukaan lintasan. Jumping juga bisa menjadi pilihan ketika rider ingin mempertahankan racing line tertentu atau menghindari bagian obstacle yang tidak menguntungkan. Selain itu, jumping dapat membantu rider melewati obstacle dengan gerakan yang lebih langsung. Tetapi ada satu hal penting. Saat sepeda berada di udara, rider harus mampu mengontrol kecepatan dan posisi sepeda sambil landing. Jika landing terlalu keras atau tidak tepat, momentum bisa hilang. Bahkan jika take off terlihat sempurna, hasil akhirnya belum tentu lebih cepat. Karena itu, jangan hanya melihat seberapa keren sebuah jumping, yang harus dilihat adalah apa yang terjadi setelah landing. Apakah rider masih memiliki kecepatan? Apakah posisi sepeda sudah siap untuk obstacle berikutnya? Apakah rider bisa langsung melakukan sprint? Kalau jawabannya tidak, jumping yang terlihat keren belum tentu efektif dalam balapan. Sekarang kita coba bandingkan secara sederhana. Pumping berarti lebih banyak memanfaatkan permukaan lintasan. Jumping berarti sepeda meninggalkan permukaan lintasan. Pumping memungkinkan rider terus berinteraksi dengan obstacle untuk mempertahankan momentum. Jumping memungkinkan rider melewati bagian tertentu dari obstacle dengan lebih langsung. Jadi, keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Lalu, kapan pumping lebih menguntungkan? Pumping biasanya sangat berguna ketika obstacle memiliki bentuk yang memungkinkan rider memanfaatkan kontur lintasan. Pumping juga bisa sangat efektif ketika rider ingin mempertahankan kecepatan dan tetap memiliki kontrol terhadap sepeda. Untuk rider yang masih belajar BMX racing, menguasai pumping juga sangat penting karena kemampuan ini membantu rider memahami bagaimana sepeda bergerak mengikuti bentuk lintasan. Jangan sampai rider terlalu fokus jumping, tetapi belum menguasai pumping. Karena ketika racing, kamu tidak akan selalu menemukan obstacle yang cocok untuk jumping. Ada situasi tertentu ketika pumping justru menjadi pilihan yang lebih cepat dan lebih aman. Sekarang, kapan jumping bisa menjadi pilihan yang lebih baik? Jumping dapat menjadi pilihan ketika obstacle memungkinkan rider melayang dengan kontrol yang baik dan tetap memiliki landing yang efektif. Jumping juga bisa digunakan ketika rider sudah memiliki kecepatan dan kemampuan teknik yang cukup untuk mengontrol sepeda di udara. Tetapi sekali lagi, jangan melihat jumping hanya dari sisi take off. Perhatikan juga landing dan obstacle berikutnya. Inilah yang sering dilupakan oleh rider pemula. Mereka melihat obstacle di depan dan berpikir, saya harus melompat. Padahal seorang racer harus berpikir beberapa langkah ke depan. Setelah obstacle ini, apa yang terjadi? Apakah ada berem? Apakah ada sprint? Apakah ada obstacle lain? Apakah saya perlu menjaga posisi di dalam atau di luar racing line? Semua harus diperhitungkan, karena BMX racing bukan hanya tentang melewati obstacle satu persatu. BMX racing adalah tentang bagaimana kamu menghubungkan sebuah obstacle menjadi suatu rangkaian gerakan yang efisien. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang sangat penting. Bagaimana cara menentukan apakah harus pumping atau jumping? Pertama, lihat bentuk obstacle. Jangan langsung mengambil keputusan hanya karena rider lain melakukan jumping. Setiap rider memiliki kemampuan, kecepatan, dan gaya yang berbeda. Teknik yang efektif untuk satu rider belum tentu efektif untuk rider lainnya. Kedua, perhatikan kecepatan saat memasuki obstacle. Kecepatan masuk sangat mempengaruhi pilihan teknik. Ketiga, lihat area landing. Jangan hanya melihat take off. Tanyakan kepada diri sendiri, setelah saya melakukan jumping, apakah saya bisa landing dengan stabil dan tetap mempertahankan momentum? Keempat, lihat obstacle berikutnya. Jangan hanya memikirkan obstacle yang sedang dihadapi. Pikirkan juga apa yang akan terjadi setelahnya. Kalau setelah obstacle terdapat sprint panjang, teknik yang bisa mempertahankan momentum mungkin menjadi penting. Karena setelahnya langsung masuk berem, posisi sepeda dan racing line juga harus dipertimbangkan. Kelima, perhatikan kemampuan diri sendiri.
Jangan memaksakan teknik yang belum dikuasai hanya karena ingin terlihat cepat. Kecepatan tanpa kontrol bisa menjadi masalah. Dalam latihan BMX racing, kemampuan membaca lintasan salah satu keterampilan penting yang harus terus dikembangkan. Semakin sering kamu berlatih, semakin mudah kamu mengetahui kapan harus pumping dan kapan harus jumping. Sekarang kita bahas kesalahan yang sering dilakukan rider saat membandingkan pumping dan jumping. Kesalahan pertama adalah menganggap jumping selalu lebih cepat. Ini tidak benar. Jumping memang bisa terlihat lebih cepat karena rider melayang di udara. Tetapi waktu di udara tidak otomatis berarti waktu tempuh lebih singkat. Kalau landing membuat kecepatan turun, keuntungan tersebut bisa hilang. Kesalahan kedua adalah menganggap pumping hanya untuk pemula. Ini juga salah. Pumping merupakan salah satu teknik penting dalam BMX racing. Bahkan rider berpengalaman tetap membutuhkan kemampuan pumping untuk menjaga momentum dan mengontrol sepeda di berbagai kondisi lintasan. Kesalahan ketiga adalah meniru rider lain tanpa memahami alasan dibalik tekniknya. Kamu mungkin melihat seorang rider melakukan jumping di obstacle tertentu dan terlihat sangat cepat, tetapi belum tentu teknik tersebut cocok untukmu. Bisa saja rider tersebut memiliki kecepatan masuk yang berbeda, posisi tubuh yang berbeda, atau kemampuan kontrol sepeda yang berbeda. Jadi, belajar dari rider lain itu bagus, tetapi jangan hanya meniru gerakannya. Pahami alasan mengapa teknik tersebut digunakan. Kesalahan keempat adalah terlalu fokus pada obstacle yang sedang dihadapi. Dalam BMX racing, kamu harus melihat lebih jauh, jangan hanya berpikir bagaimana melewati jam ini. Tetapi pikirkan bagaimana saya keluar dari obstacle ini dengan posisi yang bagus untuk menghadapi obstacle berikutnya. Inilah yang membedakan latihan biasa dengan latihan yang memiliki tujuan. Sekarang bagaimana cara melatih pumping dan jumping? Untuk pumping, mulailah dengan obstacle yang sederhana dan aman. Fokus pada kemampuan mengikuti bentuk lintasan. Jangan langsung mengejar kecepatan. Rasakan bagaimana sepeda bergerak ketika tubuhmu naik dan turun mengikuti kontur lintasan. Setelah gerakannya mulai terasa natural, kamu bisa meningkatkan kecepatan secara bertahap. Untuk jumping, mulai dari obstacle yang sesuai dengan kemampuan, fokus pada kontrol dari take off sampai landing. Jangan hanya mengejar ketinggian. Yang lebih penting adalah bagaimana kamu bisa melakukan jumping dengan stabil dan kembali ke lintasan tanpa kehilangan kontrol. Dan satu hal yang sangat penting, latihan teknik sebaiknya dilakukan secara bertahap dan dengan memperhatikan keselamatan. Gunakan perlengkapan keselamatan yang sesuai, lakukan pemanasan, dan jika memungkinkan, berlatihlah dengan pelatih atau rider yang lebih berpengalaman. Jangan memaksakan obstacle yang belum siap kamu kuasai. Sekarang kita kembali ke pertanyaan utama. Pumping versus jumping, mana yang lebih cepat? Jawabannya adalah tergantung situasi. Tidak ada teknik yang selalu menjadi pemenang. Pumping bisa lebih cepat ketika bentuk obstacle mendukung dan rider mampu memanfaatkan permukaan lintasan dengan baik. Jumping bisa lebih efektif ketika obstacle dan racing line memungkinkan rider melewatinya dengan kontrol dan landing yang baik. Jadi, rider BMX racing yang cepat bukanlah rider yang selalu jumping atau selalu pumping. Rider yang cepat adalah rider yang mampu membaca lintasan dan memilih teknik yang paling efektif untuk setiap situasi. Inilah yang harus mulai kamu latih. Jangan hanya melatih kaki supaya semakin kuat, jangan hanya melatih sprint supaya semakin cepat. Latih juga kemampuan membaca lintasan. Ketika latihan, coba tanyakan kepada dirimu sendiri, kalau saya pumping di sini, apa yang terjadi? Kalau saya jumping, apa yang terjadi? Mana yang membuat saya lebih cepat menuju obstacle berikutnya? Dengan cara seperti itu, kamu tidak hanya berlatih menjadi rider yang cepat, tetapi juga menjadi rider yang pintar membaca situasi. Karena dalam BMX racing, kecepatan bukan hanya berasal dari tenaga. Kecepatan juga berasal dari teknik, timing, kontrol, racing line, dan kemampuan mengambil keputusan dalam waktu yang sangat singkat. Jadi mulai sekarang, jangan melihat pumping dan jumping sebagai dua teknik yang harus dipilih salah satunya. Anggap keduanya sebagai senjata yang harus kamu kuasai. Ada saatnya kamu membutuhkan pumping, ada saatnya kamu membutuhkan jumping, dan ada juga saatnya kombinasi keduanya menjadi pilihan terbaik. Semakin banyak teknik yang kamu kuasai, semakin banyak pilihan yang kamu miliki saat berada di lintasan, dan semakin banyak pilihan yang kamu miliki, semakin mudah kamu menyesuaikan diri dengan kondisi lintasan dan situasi balapan. Jadi kesimpulannya, pumping bukan berarti lebih lambat, dan jumping bukan berarti selalu lebih cepat. Yang menentukan adalah bagaimana teknik tersebut digunakan.
Pumping membantu kamu mempertahankan dan memanfaatkan momentum dari permukaan lintasan. Jumping membantu kamu melewati obstacle dengan jalur yang berbeda dan bisa menjadi efektif dalam kondisi tertentu. Keduanya membutuhkan latihan, timing, kontrol, dan kemampuan membaca lintasan. Jangan mengejar teknik hanya karena terlihat keren. Kejar teknik yang efektif, aman, dan sesuai dengan kemampuanmu. Karena tujuan utama dalam BMX Racing bukan hanya bagaimana kamu bisa melewati obstacle, tetapi bagaimana kamu bisa melewati seluruh lintasan dengan kecepatan terbaik dan tetap memiliki kontrol sampai garis finish. Kalau kamu sedang belajar BMX Racing, jangan buru-buru ingin melakukan jumping di semua obstacle. Kuasai dulu teknik dasar, pelajari pumping, pelajari posisi tubuh, pelajari cara menjaga momentum. Setelah itu, secara bertahap, tingkatkan kemampuan jumping. Dengan dasar yang kuat, kamu akan lebih mudah memahami kapan harus pumping dan kapan harus jumping. Dan ingat, setiap rider memiliki proses yang berbeda. Jangan membandingkan progresmu dengan rider lain. Fokus pada perkembanganmu sendiri. Hari ini mungkin kamu masih kesulitan melakukan pumping, besok mungkin kamu sudah lebih nyaman. Minggu depan mungkin kamu sudah bisa menggabungkan pumping dan jumping dengan lebih baik. Terus latihan, terus evaluasi, dan terus belajar. Karena rider yang hebat bukanlah rider yang tidak pernah melakukan kesalahan. Rider yang hebat adalah rider yang mau belajar dari setiap kesalahan dan terus memperbaiki tekniknya. Jadi setelah menonton video ini, coba perhatikan latihanmu berikutnya. Ketika menemukan obstacle, jangan langsung berpikir saya harus jumping. Berhenti sejenak dan baca lintasannya. Perhatikan kecepatanmu, perhatikan bentuk obstacle, perhatikan landing, dan pikirkan obstacle berikutnya. Kemudian tentukan pumping atau jumping, mana yang paling efektif. Karena pada akhirnya, jawaban terbaik bukan hanya ada di teori. Jawabannya akan kamu temukan melalui latihan, pengalaman, dan evaluasi di lintasan. Jadi, pumping versus jumping, mana yang lebih cepat? Jawabannya, teknik yang paling tepat untuk kondisi lintasan dan kemampuan rider adalah yang berpotensi memberikan hasil terbaik. Bukan siapa yang paling tinggi melompat, bukan siapa yang paling agresif, tetapi siapa yang mampu menjaga momentum, mengontrol sepeda, membaca lintasan, dan mengambil keputusan dengan tepat. Kalau kamu suka konten BMX Racing seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-teman rider lainnya. Tulis juga di kolom komentar, menurut kamu lebih cepat pumping atau jumping, dan teknik mana yang paling sulit kamu kuasai saat ini. Terus semangat latihan, jangan takut belajar, jangan takut mengevaluasi diri, dan jangan pernah berhenti berkembang. Karena setiap latihan hari ini adalah bagian dari perjalanan menuju race yang lebih cepat dan lebih baik. Tetap jaga keselamatan, tetap fokus, tetap konsisten, dan tentunya happy racing.